Alkisah. Cerita kali ini menceritakan kejadian nyata yang terjadi tahun 60-an. Cerita ini bisa dibilang cerita yang seram, tetapi juga menyedihkan. Dimulai dari remaja perempuan yang selalu dikekang oleh orang tuanya yang terlalu keras dan religius. Betty yang berumur 17 tahun merasa frustasi dan stres. Akhirnya Betty melampiaskan rasa frustasinya itu di sekolahnya. Dia memberontak, mencari perhatian, dan memakai baju yang bisa dibilang cukup unik. Betty juga selalu bertingkah kebalikan dari apa yang orang tuanya ajarkan. Dia berpacaran dengan banyak orang dan mendapatkan reputasi yang cukup jelek karena itu. Salah satu pacarnya bernama Meg. Dia kapten di tim sepak bola di sekolahnya dan juga idola para murid di sana. Semua orang menyukainya. Ketika Meg memberikan ultimatum putus kepada Betty, hati Betty hancur berkeping-keping. Kalau aku gak sama Meg, mending aku mati aja. Betty curhat kepada temannya. Suatu sore, sehabis pulang sekolah, Betty menghadang Meg dan berkata, "Kamu harus antar aku pulang ke rumah hari ini." Kita udah putus, Betty. Ngapain lagi kamu ganggu aku? Aku stres banget. Mau mati aja rasanya. Jangan lebay deh. Awalnya, Meg mengira Betty hanya berlebihan. Tetapi lama-kelamaan dia sadar bahwa Betty sangat serius. Meg berusaha menghindar dari Betty. Setiap hari Betty menghadang Meg dan menghantuinya dengan permintaannya. Merengek, memohon, dan segala cara dilakukan agar Meg menurutinya. Sampai pada akhirnya, Meg menyerah dan menyetujui permintaan Betty. Betty memberikan Meg sebuah shotgun, dan Meg menyetir mobilnya ke sebuah danau terpencil. Di perjalanan, Betty sangat riang. Kejadian sebelumnya seakan hilang dari pikirannya. Bahkan dia dengan senang membicarakan kematiannya nanti. Setelah sampai di danaunya, Meg menatap Betty dan berbicara dengan nada yang sangat romantis. Berikan aku sebuah ciuman untuk mengenangmu. Betty mencium Meg di bibirnya. Makasih, Meg. Aku akan selalu mengingatmu. Lalu Betty berlutut dan Meg mengarahkan moncong senjatanya kepada Betty. Betty menatap Meg dan berbicara dengan yakin. Sekarang. Meg menembakkan senjatanya dan meledakkan kepala Betty. Meg mendorong jasad Betty ke danau dan pulang ke rumahnya. Sayangnya, beberapa hari kemudian, rumah Meg didatangi polisi. Meg diinterogasi tentang kehilangan Betty, yang menurut saksi terakhir berpergian dengan Meg. Meg berusaha untuk menutupi apa yang terjadi. Tapi, polisi dengan cepat mengendus keterlibatan Meg di dalam kasus ini dan berhasil membuat Meg mengaku. Jasad Betty ditemukan dan Meg dikurung di rumahnya. Yang seramnya, Meg hilang dan tidak pernah ditemukan setelah itu. Menurut rumor, jika kamu memanggil nama Betty dan mengklakson di danau itu, akan muncul sosok remaja perempuan yang ditemani remaja laki-laki yang membawa sebuah shotgun. Yang paling seram dari cerita ini adalah ini kejadian yang benar-benar terjadi. Kejadian ini terjadi di Texas pada tahun 1960. Remaja perempuannya bernama Betty Williams dan remaja laki-lakinya bernama Meg Herring.